perbedaan antara yang penting adalah ibu sudah tahu bahwa ini harus isolasi, udah pinter, udah 100 sudah, ya. Harus isolasi. Isolasinya di mana gitu? Isolasi di rumah kah atau di rumah sakit? Ya, karena kita lihat situasinya. Yang kapan kita isolasi mandiri di rumah, kapan kita isolasi di rumah sakit. Isolasi mandiri di rumah dilakukan apabila tidak ada komplikasi yang memberatkan kasusnya sehingga dia berisiko mengancam nyawa si pasien. Itu satu. Dan yang kedua syaratnya adalah tidak ada anak-anak di sekitarnya yang kemudian bisa mengganggu isolasinya. Artinya kalau ini seorang ibu ya, seorang ibu kemudian masih punya anak kecil-kecil gitu di rumah, sepertinya sulit sekali kita untuk memisahkan antara ibu dan anak kalau kita masih terlihat mata ya. Sehingga resiko untuk menularkannya itu besar sekali. Sehingga dua syarat itu membuat kita harus tidak bisa isolasi di rumah, ya harus isolasinya di rumah sakit. Kalau isolasi di rumah sakit itu kita pasti yang kita concern adalah mengobati komplikasinya, selain kita memperbaiki kekebalan tubuh si pasiennya, juga untuk mencegah penyebarannya. Tapi kalau misalnya si pasien ini kondisi fisiknya bagus ya, gejalanya hanya terbatas saja dan bisa diobati dengan hal-hal yang suportif dan simptomatis saja. Kemudian tidak ada anak-anak di rumah, ya artinya penularannya itu kecil gitu ya, risiko penularannya kecil, dia bisa di rumah sendirian. Kemudian mengurus sendiri, yang lainnya membantu hanya dari luar seperti yang kita lakukan saat pandemi COVID kemarin ya, tetangganya taruh makanan di mana di pagernya kayak gitu, itu bisa dilakukan secara isolasi mandiri di rumah. Itu jawaban yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana cara mengurangi gejala keluhan si penyakit ini sendiri? Tergantung dari apakah yang timbul nanti itu ringan, sedang, atau berat. Ya, berat itu, sedang ke berat itu terkait dengan komplikasi yang timbul. Kembali lagi, terkait dengan komplikasi yang timbul. Biasanya kekebalan tubuh pasiennya bagus banget, meskipun kita berkontak, belum tentu virus itu akan berkembang biak dalam tubuh kita. Itu satu. Kedua, kalau kita imunitas kita lagi agak turun sedikit, sehingga dia berkembang biak dan menimbulkan infeksi pada tubuh kita, itu kadang-kadang hanya sampai fase prodromal saja, jadi demam, sakit kepala, demam jatuh begini, tapi ruam-ruam abis itu dia hilang. Kenapa? Karena kekebalan tubuh pasiennya cukup baik, gitu ya. Dibantu dengan sportif, dia cepat baiknya. Nah, kalau misalnya dia sudah sedang ke berat dan itu sudah terkait dengan komplikasi yang timbul ya, ada pneumonia di paru-paru, kemudian dia menjadi susah makan karena muncul gejala-gejala kulit di mulut seperti itu, maka tentu saja untuk kondisi seperti ini membuat nyaman pasiennya adalah pemberian pengobatan dan perawatannya itu sebaiknya dilakukan di rumah sakit dengan menggunakan intravena atau dimasukkan semuanya lewat langsung pembuluh darah. Jadi nggak ditelan ya, makanannya juga lebih diperhatikan yang lembut seperti itu. Nah, yang paling penting adalah untuk mengurangi keluhan atau gejala kulitnya itu tentu yang paling penting suportif untuk meningkatkan kekebalan tubuh pasiennya. Ya, baik itu istirahat cukup, kemudian minum suplemen yang sesuai gitu ya. Tentu saja semua suplemen dan obat-obatan yang tadi untuk gejala-gejala itu didapatkan dari dokter. Jadi kesimpulannya adalah untuk mengurangi gejala yang ditimbulkan oleh monkeypox, ibu jangan terlambat untuk berobat ke dokter. Ya, berobat ke dokter kulit atau misalnya yang ada di dekat itu bisa dengan dokter kulit dan kelamin, bisa dengan dokter penyakit dalam gitu ya. Itu kemudian mereka akan memberikan ibu obat-obatan yang sesuai sehingga penyembuhannya akan cepat dan nyaman untuk istirahatnya juga akan lebih baik gitu ya. Obat-obatannya orang per orang berbeda-beda, Bu. Jadi saya tidak bisa menjelaskan satu persatu gitu. Karena keluhan pasien tuh biasanya untuk monkeypox ini berbeda-beda. Ada yang lebih mengeluhkan
sakit kepalanya, ada yang lebih mengeluhkan kadang-kadang demamnya nggak terlalu tinggi gitu ya, kadang-kadang dia batuknya. Nah, itu semua tergantung dari gejala itu untuk mengobatinya. Jadi sebaiknya segera berobat ke dokter apabila dapatkan gejala-gejala seperti yang tadi kita sebutkan. Terima kasih. Mudah-mudahan memuaskan.